Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan memaparkan materi mengenai ekuitas akuntansi keuangan menengah 2. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Dela Alia Puspita NPM 162, Maisa Lutfia Putri Rahayu NPM 341, Catur Kaila Vilaili NPM 268, dan Hikmalia Azahra NPM 314. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisa Lutfia Putri Rahayu dengan MPM akhir 341. Di sini saya akan membahas tentang modal perusahaan. Yang pertama ada bentuk perusahaan dan penerbitan saham. Di dalam bentuk perusahaan dan penerbitan saham ada dua, yaitu dominasi korporasi dan keunggulan korporasi. Korporasi merupakan bentuk organisasi bisnis yang bergerak dan menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi. Dan yang kedua ada keunggulan korporasi. Salah satu keunggulan utama dalam korporasi adalah kemampuannya untuk mengumpulkan modal dalam jumlah besar melalui pemegang saham. Yang kedua ada karakteristik khusus korporasi. Yang pertama ada pengaruh hukum. Korporasi tunduk pada peraturan hukum yang ketat dan harus didaftarkan di pemerintah. Yang kedua ada sistem bagi hasil. Kepemilikan dalam korporasi dibagi menjadi saham-saham. Dan yang terakhir, berbagai kepentingan kepemilikan, terdapat berbagai jenis saham dan hak dengan preferensi yang berbeda-beda. Selanjutnya ada saham dan hak-haknya. Saham sendiri adalah unit terkecil dari kepemilikan dalam suatu perusahaan. Saham sendiri ada hak-hak pemegang saham. Yang pertama ada berbagi untungan, yaitu mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan atau dividen. Yang kedua ada berpartisipasi dalam manajemen, yaitu memilih direksi dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan perusahaan. Yang ketiga ada berbagi aset. Berbagi aset sendiri mendapatkan bagian dari aset perusahaan jika perusahaan dibubarkan. Dan yang keempat, hak memesan efek terlebih dahulu, yaitu hak untuk membeli saham baru sebelum ditawarkan kepada publik. Yang terakhir ada transfer kepemilikan. Transfer ini saham dapat dengan mudah diperjualbelikan di pasar saham. Yang kedua ada jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preference. Saham biasa yaitu jenis saham dasar yang memiliki hak suara dan berhak atas sisa keuntungan setelah dikurangi kewajiban perusahaan. Sedangkan saham preference yaitu saham yang memiliki hak istimewa tertentu seperti untuk mendapatkan dividen. Selanjutnya ada poin-poin penting di dalam modal perusahaan, yaitu anggaran dasar. Anggaran dasar sendiri dokumen resmi yang memuat aturan dasar suatu perusahaan, termasuk hak dan kewajiban pemegang saham. Yang kedua ada bursa efek. Bursa efek sendiri pasar tempat untuk jual beli saham. Dan yang terakhir pendaftar dan agen transfer, yaitu lembaga yang membantu perusahaan dalam mengelola data kepemilikan saham. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas adalah sisa bunga atas kekayaan perseroan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas sering disubklasifikasikan pada laporan posisi keuangan ke dalam kategori yang pertama bagi modal, yang kedua bagian premi, dan yang ketiga laba ditahan, keempat akumulasi penghasilan komprehensif lain, kelima saham treasury, dan terakhir kepentingan non pengendali. Klasifikasi tersebut membantu pengguna laporan keuangan untuk lebih memahami batasan hukum atau lainnya yang terkait dengan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Selanjutnya ada alasan penerbitan saham. Yang pertama ada menghindari kewajiban kontingensi, dan yang kedua menghindari kebingungan antara nilai nominal dan nilai wajar. Kelebihan dari saham tersebut ialah fleksibilitas dalam penerbitan saham, sedangkan kekurangannya adalah potensi pajak yang lebih tinggi di beberapa negara dan pembatasan dalam pembayaran dividen. Akuntansi penerbitan saham dibagi menjadi dua, yaitu saham nilai nominal dan saham tanpa nilai nominal. Selanjutnya ada proses penerbitan saham. Proses penerbitan saham dilalui oleh 3 tahap, yaitu pengesahan. Pengesahan sendiri saham harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari lembaga pemerintah yang berwenang. Yang kedua penawaran. Penawaran sendiri perusahaan menawarkan saham kepada publik atau investor. Dan yang ketiga penerbitan. Setelah saham terjual, perusahaan menerbitkan saham tersebut. Yang kedua ada nilai nominal saham. Nilai nominal saham adalah nilai yang tercantum dalam sertifikat saham, namun tidak mencerminkan nilai pasar saham. Fungsinya ini yaitu nilai rendah dapat
menghindari kewajiban kontingensi jika saham dijual di bawah nilai nominal. Dan yang ketiga ada akun akuntansi. Saham preference atau biasa untuk mencatat nilai nominal total saham yang diterbitkan. Dan kedua ada bagian premium, mencatat kelebihan harga jual saham di atas nominal. Saham tanpa nominal yaitu saham yang tidak mencerminkan nominal. Selanjutnya ada jenis-jenis penerbitan saham. Yang pertama ada saham nilai nominal, yang kedua saham tanpa nilai nominal, yang ketiga saham yang diterbitkan dalam kombinasi dengan efek lainnya atau penjualan lumsum, yang keempat ada saham yang diterbitkan dalam transaksi non tunai, dan yang terakhir akuntansi biaya penerbitan saham. Jenis-jenis saham preference yaitu yang pertama kumulatif, dividen yang belum dibayarkan akan ditunda dan dibayarkan di tahun berikutnya. Yang kedua berpartisipasi atau berhak atas bagian keuntungan tambahan di luar dividen tetap. Yang ketiga dapat dikonversi yaitu dapat ditukar menjadi saham biasa. Yang keempat dapat dipanggil, perusahaan dapat membeli kembali saham pada harga tertentu. Yang terakhir dapat ditebus yaitu mirip dengan obligasi, memiliki tanggal jatuh tempo dan wajib ditebus. Selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang soal. Yang A, membeli 380 saham treasury seharga $40 per saham, yaitu jurnalnya treasury shares atau saham treasury menjadi didapat 15.200 dan cash dikredit 15.200. Yang B, membeli 300 saham treasury seharga $45 per saham, dan dengan jurnalnya treasury shares atau saham treasury terletak di debit 13.500 dan cash di kredit 13.500. Yang C, menjual 350 saham treasury dengan harga $42 per saham, yang jurnalnya cash ada di sebelah debit 14.700, sedangkan saham treasury ada di kredit 14.000 dan saham premium treasury ada 700. Dan yang D, menjual 110 saham treasury dengan harga $38 per saham dengan jurnal cash 4.180, share premium treasury 620 dan treasury shares 4.800. Selanjutnya yaitu materi mengenai akuntansi dan saham treasury. Nah, perusahaan membeli saham yang beredar milik mereka karena beberapa alasan. Yang pertama, untuk memberikan distribusi kelebihan uang tunai yang efisien pajak kepada pemegang saham. Nah, di sini artinya tarif pajak atas penjualan saham kepada perusahaan oleh pemegang saham seringkali jauh lebih rendah daripada tarif pajak biasa bagi banyak investor. Yang kedua, untuk meningkatkan laba persaham dan pengembalian ekuitas. Kemudian yang ketiga, untuk menyediakan saham untuk kontrak kompensasi karyawan atau untuk memenuhi kebutuhan merchant potensial. Kemudian yang keempat, untuk mengagalkan upaya pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham. Dengan mengurangi jumlah saham yang dimiliki oleh publik, pemilik dan manajemen yang ada menghalangi orang luar untuk mendapatkan kendali atau pengaruh yang signifikan. Kemudian yang kelima, untuk membuat pasar di dalam saham. Seperti yang dicatat oleh salah satu eksekutif perusahaan, yaitu perusahaan kami sedang mencoba membangun landasan untuk sahamnya. Dengan membeli saham di pasar menciptakan permintaan. Hal ini dapat menstabilkan harga saham atau pada kenyataannya dapat meningkatkan harga saham. Nah, setelah memperoleh kembali saham, perusahaan dapat menariknya atau menyimpannya pada perbendaharaan untuk diterbitkan kembali. Jika tidak dipensiunkan, saham tersebut disebut sebagai saham treasury. Secara teknis, saham treasury adalah saham perseroan sendiri diperoleh kembali setelah
setelah dikeluarkan dan disetor penuh. Nah, saham tersuri bukanlah sebuah aset. Ketika sebuah perusahaan membeli saham tersuri, pengurangan terjadi pada aset dan ekuitas. Tidak tepat untuk menyiratkan bahwa korporasi dapat memiliki bagian dari dirinya sendiri. Sebuah perusahaan dapat menjual saham tersuri untuk mendapatkan dana, tetapi hal itu tidak membuat saham tersuri sebagai aset laporan posisi keuangan. Nah, ketika sebuah perusahaan membeli kembali sebagian dari sahamnya yang telah beredar, ia belum memperoleh aset. Pembelian kembali mengurangi aset bersihnya. Kemudian ada pembelian saham tersuri. Yang pertama ada NS, metode biaya, mengakibatkan pendebitan akun saham tersuri untuk biaya perolehan kembali dan pelaporan pada akun ini sebagai pengurangan ekuitas pada laporan posisi keuangan. Kemudian yang kedua ada NSPAR atau metode ini nilainya mencatat semua transaksi saham tersuri pada nilai nominalnya dan juga melaporkan saham tersuri sebagai pengurangan modal saham saja. Kemudian ada penjualan saham tersuri. Perusahaan biasanya menerbitkan kembali atau pensiun saham tersuri. Nah, saat menjual saham tersuri, akuntansi untuk penjualan tergantung pada harganya. Jika harga jualnya saham tersuri sama dengan harga perolehan, maka perusahaan mencatat penjualan saham tersebut dengan mendebit kas dan dikredit ada saham tersuri. Nah, dalam hal harga jual, saham tersuri tidak sama dengan harga perolehan. Maka dalam akuntansi, saham tersuri yang dijual atas biaya yang berbeda dari akuntansi untuk saham tersuri yang dijual di bawah biaya. Namun penjualan saham tersuri baik di atas maupun di bawah biaya meningkatkan baik total aset maupun ekuitas. Kemudian ada pensiunan saham tersuri. Dewan Direksi dapat menyetujui penarikan saham tersuri. Keputusan ini dapat mengakibatkan pembatalan saham tersuri dan pengurangan jumlah saham yang diterbitkan. Saham tersuri yang sudah pensiun memiliki status saham resmi dan tidak diterbitkan. Efek dari akuntansi mirip dengan penjualan saham tersuri, kecuali bahwa perusahaan mendebitkan ekuitas yang berlaku terkait dengan saham pensiun, bukannya uang tunai. Untuk selanjutnya yaitu kondisi keuangan dan pembagian dividen. Nah, laporan posisi keuangan menunjukkan kurangnya likuiditas. Perusahaan yang digambarkan pada contoh memiliki saldo kredit laba yang ditahan, kecuali dibatasi, ia dapat mengumumkan dividen sebesar 100.000 euro. Tetapi karena semua asetnya adalah aset pabrik yang digunakan dalam operasi, bayar dividen tunai sebesar 100.000 euro tersebut akan memerlukan penjualan aset pabrik atau pinjaman. Nah, selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan yang menampilkan kas dan modal kerja minimal. Adanya hutang lancar, berarti perusahaan membutuhkan uang tunai untuk memenuhi hutang lancar tersebut pada saat jatuh tempo. Selain itu, kebutuhan kas sehari-hari untuk gaji dan pengeluaran yang lain tidak termasuk dalam kewajiban lancar, juga memerlukan uang tunai. Jadi, sebelum mengumumkan dividen, manajemen harus mempertimbangkan itu ketersediaan dana untuk membayar dividen dan tidak boleh membayar dividen kecuali posisi keuangan sekarang dan masa depan menjamin distribusi. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dividen. Nah, semua dividen kecuali dividen saham yaitu mengurangi total ekuitas dalam korporasi. Nah, yang pertama itu ada dividen tunai. Untuk contohnya sendiri itu Roadway Freight Corp pada tanggal 10 Juni mengumumkan dividen tunai yang berarti belum terbayar sebesar 50 sen per saham atas 1,8 juta saham yang dibayarkan pada tanggal 16 Juli. Yang berarti itu sudah dibayar kepada semua pemegang saham yang tercatat pada tanggal 24 Juni. Maka ayat jurnalnya itu untuk seperti ini. Nah, pada 10 Juni itu di bagian debit itu laba ditahan, lalu yang pada bagian kredit itu utang dividen. Nah, kenapa seperti itu? Karena kan pada tanggal 10 itu masih mengumumkan dividen, yang berarti dalam pencatatan itu dihitung bahwa kita tuh berhutang. Maka dari itu utang dividen ada pada kredit. Lalu selanjutnya itu Juli tanggal 16 yaitu
utang dividen di debit dan kas di kredit. Kenapa seperti itu? Karena pada tanggal 24 Juni itu, 16 Juni itu dividen kita itu sudah terbayarkan, maka utang dividen kita itu berkurang yang ada pada debit, dan kas kita juga berkurang karena kita telah membayar dividen tersebut, maka ada pada kredit. Nah, di sini yang kedua itu dividen properti atau dividen yang ada pada bentuk barang, yaitu utang dividen dalam aset perusahaan yang selain uang tunai yang berupa barang dagangan, real estate, ataupun investasi ataupun bentuk apapun. Saat mengumumkan dividen properti, perusahaan itu harus mengukur kembali pada nilai wajar properti yang akan didistribusikan, mengakui keuntungan dan kerugian apapun sebagai perbedaan antara nilai wajar properti dan nilai tercatat pada tanggal pengumuman. Nah, misalnya yaitu Sen Ltd mengalihkan kepada pemegang saham sebagian dari investasinya dalam sekuritas dengan nilai tercatat $1.250 dengan mengumumkan dividen properti pada tanggal 28 Desember yang akan didistribusikan pada tanggal 30 Januari kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 15 Januari 2022. Nah, pertanyaannya yaitu, jika pada tanggal deklarasi atau pengumuman, sekuritas memiliki wajar $2 juta, entry apa yang akan dibuat Sen pada tanggal deklarasi tersebut? Nah, di sini penjurnalannya itu bagaimana? Yaitu di tanggal 28 Desember adanya investasi ekuitas ada pada debit. Nah, perhitungannya itu bagaimana? Yaitu perhitungannya nilai wajar yang dikurangi dengan nilai tercatat, yaitu 2 juta dikurangi oleh 1.250, itu sama dengan 750.000. Nah, selanjutnya itu ada laba rugi kepemilikan yang belum direalisasikan yang ada pada kredit. Untuk selanjutnya yaitu ada laba ditahan, itu sebanyak 2 juta di debit dan hutang dividen properti di kredit. Lalu selanjutnya pada 30 Januari yaitu adanya dividen properti hutang ada pada debit dan investasi ekuitas ada pada kredit. Nah, lalu yang ketiga yaitu likuidasi dividen, yaitu dividen yang tidak didasarkan pada pendapatan mengurangi jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham. Nah, pada contohnya yaitu McChesney Mines mengeluarkan dividen kepada pemegang saham biasa sebesar €1.200.000. Nah, pengumuman dividen tunai mencatat bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan €900.000 sebagai pendapatan dan sisanya sebagai pengembalian modal. Nah, pertanyaannya yaitu apa entry untuk McChesney dalam tanggal pengumuman dan pada tanggal distribusi? Nah, di sini pada saat diumumkan yaitu ada pendapatan yang disimpan senilai $900.000 ada pada debit. Nah, selanjutnya yaitu saham premi biasa pembagian ada pada debit juga, dan juga ada hutang dividen yang ada pada kredit senilai $1.200.000. Nah, di sini saham pembagian premi biasa yaitu nilainya terdapat dari $1.200.000 itu dikurangi oleh $900.000, yaitu sama dengan $300.000. Lalu pada saat setelah pembayaran, hutang dividen ada pada debit senilai $1.200.000 dan kas senilai $1.200.000 ada pada kredit. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu pembagian dividen, yaitu merupakan pengeluaran suatu korporasi sahamnya sendiri kepada para pemegang saham tanpa menerima pertimbangan apapun. Nah, dalam mencatat itu perusahaan harus mentransfer nilai nominal saham yang diterbitkan sebagai dividen dari laba ditahan untuk berbagi modal. Misalnya pada soal yaitu Fine P memiliki 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal €1 yang beredar dan laba ditahan sebesar €50.000. Jika Fine mengumumkan dividen saham 10% itu untuk mengeluarkan 10.000 saham tambahan kepada pemegang saham ini. Nah, nilai wajar pada saat pembagian dividen adalah €8. Maka jurnalnya yaitu pada saat diumumkan terdapat laba ditahan saham pembagian dividen sebanyak 10.000 di debit dan juga ada saham biasa yang dibagikan di senilai 10.000 ada pada kredit.
Nah, pada saat diterbitkan, yaitu dividen saham biasa yang dibagikan itu senilai 10.000 juga ada pada kredit. Lalu ada modal saham biasa senilai 10.000 ada pada kredit. Nah, yang selanjutnya yaitu ada dividen pembagian dan dividen pemecahan. Berbeda dengan dividen saham yang meskipun meningkatkan jumlah saham yang beredar, ini tuh tidak menurunkan nilai nominal. Maka hal itu meningkatkan nilai nominal total saham yang beredar. Nah, perusahaan itu dapat menggunakan dividen saham seperti pemecahan saham untuk meningkatkan daya jual saham, meskipun daya jual sering menjadi pertimbangan sekunder. Artinya, dividen saham memiliki efek yang sama pada harga pasar sebagai pemecahan saham, namun tidak mengubah nilai nominal per saham. Nah, di sini tuh pendapatan yang disimpan itu pada saat pengumuman dividen secara tunai itu mengurangi nilai, tetapi pada saat pembayarannya itu tidak mempengaruhi nilai apapun. Dan saat pengumuman dan pendistribusian dari dividen pembagi itu mengurangi nilai, tetapi pada saat pemecahan saham, pemecah dividen, itu tidak mempengaruhi nilai apapun. Nah, yang kedua tuh ada pembagian modal. Di sini tuh pembagian modal pada saat pengumuman dan pembayaran dividen tunai itu sama-sama tidak mempengaruhi nilai apapun. Tetapi pada saat pengumuman dan pendistribusian dividen pembagian itu nilainya meningkatkan nilai. Tetapi untuk pemecahan dividen itu tidak mempengaruhi nilai apapun. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada pembagian premi. Di sini saat pengumuman dividen secara tunai maupun pembayaran maupun juga saat pembagian dividen dan pemecahan dividen itu tidak mengurangi nilai apapun. Maksudnya tidak mempengaruhi nilai apapun yang ada pada di situ. Lalu yang selanjutnya itu ada total ekuitas. Di sini saat pengumuman dividen tunai itu mengurangi nilai, tetapi saat pembayaran tidak mempengaruhi apapun. Dan juga pada saat pembagian dividen dan pemecahan dividen itu tidak mempengaruhi nilai apapun. Sama, di sini modal kerja juga sama seperti total ekuitas. Lalu untuk total aset itu saat pengumuman uang dividen secara tunai itu tidak mempengaruhi nilai apapun, tetapi saat pembayaran itu mengurangi nilai. Dan pada saat pembagian dividen dan pemecahan dividen itu sama-sama tidak mempengaruhi nilai apapun. Nah, di sini juga ada jumlah yang dibagikan itu saat pembayaran dan pengumuman dividen tunai itu tidak mempengaruhi nilai apapun. Tetapi saat dividen pembagian dan dividen pemecahan itu sama-sama meningkatkan nilai tersebut. Yaitu di sini tuh 50.000 pada kas yang ada pada debit itu 50.000 dikali dengan harga per sahamnya yaitu 20.000 seni. Nah, maka totalnya yaitu 1 juta. Nah, yang kemudian selanjutnya yaitu modal saham biasanya itu penjumlahan dari 50.000 dikali dengan 5 yaitu nominal awal dari par biasa. Itu senilai 250.000. Nah, selanjutnya itu ada saham premi biasa yaitu nominalnya dari 1 juta tersebut itu dikurangi dengan 250.000, maka hasilnya yaitu 750.000. Nah, selanjutnya itu pada tanggal 1 Juni itu terjadinya pemecahan yang senilai 2,5 yang awalnya itu 5%. Nah, walaupun terjadinya pemecahan pada harga per lembar, tapi totalnya itu harus tetap sama. Jadi tujuannya itu agar jumlahnya itu lebih banyak. Nah, di sini contohnya tuh pada saham biasa itu harga per lembarnya kan awalnya 5%. Nah, jumlahnya itu sebanyak 2 juta. Maka di sini 2 juta dikali dengan 5%, yaitu dengan total 10 juta. Nah, 10 juta ini tuh totalnya harus sama, walaupun sudah dipecah menjadi 2,5. Nah, di sini jumlah dari 2,5 yaitu terdapat dari 10 juta dibagi dengan 2,5. Maka hasilnya itu 4 juta.
Nah, di sini 10 juta itu berpengaruhnya itu ada pada ekuitas. Nah, yang selanjutnya itu ada pada tanggal 1 Juli. Di sini saham treasury itu diterbitkan dengan nominal yaitu 300.000. Nah, di sini didapatkan dari dibelinya saham tersebut 30.000 dikali dengan harga per sahamnya itu 10, maka totalnya itu 30.000. Nah, kan dibeli, maka di sini kasnya itu kredit, maka dia itu berkurang. Lalu selanjutnya itu ada pada 15 September. Nah, di sini itu diterbitkannya kembali saham treasury seharga $11. Nah, maksudnya di sini diterbitkan itu yang awalnya tuh saham tersebut itu dibeli tetapi dijual kembali. Nah, di sini tuh saham treasury itu kayak modal saham yang seperti modal saham yang penjumlahannya tuh memakai nilai atau nominal yang tercatat di awal, yaitu di sini kan kasnya di debit karena kita menjual lagi, maka kas tersebut itu bertambah senilai 110 juta. Saham treasury kita itu ada pada kredit dan nominalnya itu 100 juta. Dari mana? Dari 10.000 itu kita kalikan dengan nilai awal dari saham treasury yaitu 10. Maka di sini 10.000 dikali dengan 10 yang totalnya 100 juta. Nah, kemudian itu ada premi saham treasury. Di sini itu totalnya itu hasilnya itu dari pengurangan kas dan saham treasury dengan total 10.000. Nah, pada tanggal 31 Desember ini tuh diumumkan dividen preferred dan dividen saham yang senilai 50 sen per lembar per sahamnya. Nah, di sini tuh jurnalnya yaitu saldo laba pada debit dan utang dividen pada kredit. Nah, di sini tuh gimana sih cara mengetahui nilai dari si saldo labanya itu? Nah, di sini saldo laba itu berpengaruh di jumlah saham beredar, yaitu yang dikali dengan 50 sennya per lembar. Nah, yang perlu dicari itu jumlah saham beredar yang sekarang ini. Maka tanggal 1 Januari itu yang merupakan awal dari saham beredar, yaitu senilai 2 juta. Nah, pada tanggal 1 Februari itu adanya modal saham, kan membeli modal saham, maka ditambahnya 50.000. Jadi totalnya itu 2.050.000. Nah, pada tanggal 1 Juni ini tuh kan terjadinya pemecahan ya, yang artinya harga atau lembarnya itu dibagi 2, maka jumlahnya itu dikali dengan 2 juga. Maka di sini tuh 2.050.000 dikali dengan 2, maka totalnya 4.100.000. Nah, selanjutnya itu pada tanggal 1 Juli. Di sini kan terjadinya membeli saham treasury ya, yang artinya itu mengurangi nilai saham. Maka di sini 4.100.000 dikurangi dengan 30.000 yang totalnya itu 4.070.000. Nah, pada tanggal September tanggal 15 ini tuh kan kita menerbitkan saham treasury ya. Berarti di sini 4.070 ditambah dengan 10.000 totalnya menjadi 4.080. Nah, 50 sen kan artinya 0,5 dalam dolar. Maka di sini dividennya yaitu 4.080 dikali dengan 0,5 yang totalnya yaitu 2.040.000. Nah, jadi saldo labanya itu senilai 2.040.000. Utang dividennya juga 2.040.000. Nah, itu tadi itu merupakan dividen dari saham biasa. Nah, selanjutnya itu perhitungan dari dividen saham preferennya. Penjualannya sama, tetapi perhitungannya itu berbeda. Nah, pada tanggal 1 Januari ini kan merupakan perhitungan dari modal awal saham preferen itu yang ditambahkan dengan 600.000, maka totalnya yaitu 3.600.000. Nah, di sini 3.600.000-nya itu kita kalikan dengan 8%. Nah, 8% itu dari mana? Dari awal modal saham beredar yaitu 8%. Maka totalnya yaitu 288.000. Nah, pada tanggal 31 Desember itu juga terjadinya peningkatan saldo laba senilai 2.100.000. Nah, selanjutnya yaitu pelaporan ekuitas. Di sini tuh
modal saham preferen, nilai parinya tuh 20 euro dan senilai 8% dengan 180.000 diterbitkannya. Itu senilai semuanya yaitu 3.600.000. Nah, untuk saham premi preferen itu 260.000 karena awalnya itu 200.000 tetapi ditambahkan dengan pada saat 1 Januari itu adanya penambahan premi saham preferen senilai 60.000. Maka di sini ditotalkan menjadi 260.000. Lalu selanjutnya itu pada modal saham biasa dengan nilai pari yang sudah terpotong dikurangkan yang awalnya 5% menjadi 2,5 dengan 4.100.000 yang diterbitkan dan 4.080.000 yang beredar. Nah, di sini nilainya yaitu 10.250.000. Karena awalnya itu kan 10 juta, yang modal awal itu kan 10 juta ditambahkan dengan modal saham biasa yang ada di transaksi penjualan 1 Februari yaitu senilai 250.000. Jadi 10 juta itu ditambahkan dengan 250.000. Itu menjadi 10.250.000. Nah, untuk saham premi biasa di sini tuh nilainya 27.750.000. Nah, berasal dari mana? Berasal dari yang awalnya itu 27 juta ditambahkan dengan 750.000 yang ada pada transaksi 1 Februari. Nah, selanjutnya yaitu penjumlahan modal saham preferen, premi saham preferen, modal saham biasa, dan premi saham biasa yaitu senilai 41.860.000. Nah, selanjutnya di sini ada saldo laba senilai 4.272.000. Nah, yang kemudian tuh ada saldo laba yang senilai 4.272.000. Nah, di sini tuh dari mana aja? Nah, yang awalnya itu 4.500.000 yang kemudian dikurangkan dengan penjualan yang ada pada 31 Desember. Itu saldo laba senilai 2.040.000 dan senilai 288.000. Nah, si 4.500.000 itu dikurangkan dengan 2 saldo laba yang tadi. Dan kemudian 31 Desember itu juga ada peningkatan saldo laba senilai 2.100.000. Maka ditambahkan lagi dengan 2.100.000 yang totalnya yaitu 4.272.000. Nah, selanjutnya itu ada saham premi saham treasury. Di sini tuh senilai 40.000 yaitu terdapat pada di penjualan 15 September yaitu premi saham treasury yang senilai 10.000. Nah, juga ada pengurangan dari saham treasury karena saham treasury juga sifatnya mengurangi yang akan dikurangi dengan senilai 200.000. Nah, 200.000 itu dari mana? 200.000 itu dari pengurangan antara saham treasury yang ada di tanggal 1 Juli yang senilai 300.000 itu dengan saham treasury yang ada pada 15 September senilai 100.000. Maka di sini 300.000 dikurangi 100.000 yaitu 200.000. Nah, berhubung saham treasury kan bersifatnya itu mengurangi, maka di sini 200.000 itu diminus. Nah, di sini kemudian ditotal lah dari penjumlahan saldo laba, premi saham treasury, dan saham treasury-nya itu sendiri yang senilai 4.082.000. Nah, yang kemudian ditotalkan lagi dengan 41.860.000 dengan 4.082.000 yang totalnya senilai 45.942.000. Nah, yang selanjutnya itu akan dijelaskan dan dipaparkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai presentasi dan analisis ekuitas. Di sini ada penyajian ekuitas. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan. Preferensi likuidasi harus diungkapkan di bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan daripada di catatan atas laporan keuangan. Hal ini untuk menekankan kemungkinan dampak pembatasan ini pada arus kas masa depan. Yang kedua, pengungkapan pembatasan laba ditahan. Banyak perusahaan membatasi laba ditahan atau dividen tanpa entry jurnal formal. Pembatasan paling baik diungkapkan melalui catatan. Hal ini dikarenakan catatan menyediakan media penjelasan yang lebih lengkap dan membebaskan laporan keuangan dari singkatan notasi. Pengungkapan catatan harus mengungkapkan pembatasan, sumber pembatasan, ketentuan terkait, dan jumlah laba ditahan yang dikenakan pembatasan atau jumlah yang tidak dibatasi. Dan yang ketiga, penyajian laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan dalam ekuitas mencakup hal berikut ini. Yang pertama, total laba komprehensif untuk periode tersebut, yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan pemilik induk dan kepentingan non-pengendali. Yang kedua, untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif. Dan yang ketiga, untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode pelaporan. Pada akhir periode pelaporan mengungkapkan secara terpisah perubahan yang diakibatkan oleh keuntungan dan kerugian, setiap item pendapatan komprehensif lainnya, dan yang terakhir transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan kontribusi secara terpisah dan distribusi kepada pemilik dan perubahan kepemilikan kepentingan di anak perusahaan yang tidak mengakibatkan hilangnya kendali. Selanjutnya ada analisa. Analis menggunakan rasio ekuitas untuk mengevaluasi profitabilitas dan solvabilitas jangka panjang perusahaan. Tiga rasio tersebut antara lain, yang pertama, pengembalian atas ekuitas saham biasa. Pengembalian atas ekuitas saham biasa mengukur profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan berapa dolar laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap dolar yang diinvestasikan oleh pemiliknya. Pengembalian atas ekuitas juga membantu investor menilai kelayakan suatu saham ketika pasar secara keseluruhan tidak berjalan dengan baik. Pengembalian ekuitas sama dengan laba bersih dikurangi dividen preference, dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Lalu yang kedua ada rasio pembayaran. Rasio pembayaran adalah rasio dividen tunai terhadap laba bersih. Jika saham preferen beredar, rasio ini sama dengan dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa dibagi dengan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Dan yang ketiga, nilai buku per saham. Nilai buku per saham adalah jumlah yang akan diterima setiap saham jika perusahaan dilikuidasi berdasarkan jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Nilai buku per saham sama dengan ekuitas pemegang saham biasa dibagi dengan saham biasa yang beredar. Nah, kemudian di sini terdapat contoh soal mengenai transaksi ekuitas dan penyusunan laporan. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu menerbitkan 20.000 saham biasa pada harga 16 dolar per saham. Jadi jurnalnya yaitu cash di sisi debit sebesar 320.000 dan di sisi kredit terdapat share capital ordinary sebesar 200.000 dan share premium ordinary sebesar 120.000. Kemudian pada tanggal 1 Februari diterbitkan kepada Sanchez Corp 4.000 saham preference untuk aset berikut, yakni mesin dengan nilai wajar 50.000, bangunan pabrik dengan nilai wajar 160.000, dan tanah dengan nilai taksiran 270.000. Kemudian jurnalnya yaitu di sisi debit terdapat machinery sebesar 50.000, building dengan nilai 160.000, dan land 270.000. Kemudian di sisi kredit terdapat share capital preference sebesar 400.000 dan share premium preference sebesar 80.000.
Kemudian 29 Juli membeli 1.800 saham biasa miliknya sendiri pada harga $17 per saham. Jurnalnya yaitu Treasury Share pada cash dengan masing-masing sebesar $30.600. Kemudian untuk tanggal 10 Agustus menjual 1.800 saham Treasury pada harga $14 per saham. Jurnalnya yaitu di sisi debit terdapat kas sebesar 25.200 dan retained earning sebesar 5.400. Kemudian di sisi kredit terdapat Treasury share sebesar 30.600. Kemudian tanggal 31 Desember mendeklarasikan dividen tunai sebesar 0,25 per saham atas saham biasa dan mendeklarasikan dividen preferred. Jurnalnya yaitu di sisi debit terdapat retained earning sebesar 37.000, kemudian di sisi kredit terdapat dividen payable ordinary sebesar 5.000 dan dividen payable preference sebesar 32.000. Dan yang terakhir, tanggal 31 Desember, menutup akun ringkasan laba rugi dan terdapat laba bersih sebesar 175.700. Jurnalnya yaitu income summary pada retained earning masing-masing sebesar $175.700. Dan ini merupakan bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan Phelps Corporation per 31 Desember 2022.